Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya akhirnya podcast dokter kita bisa kembali hadir. Tentunya membagikan informasi-informasi mengenai kesehatan nih ya. Dan kali ini Grisel nggak sendiri, Grisel ditemenin sama dokter Dianti Nurendah Sari. Betul ya dok ya? Nah kali ini kita akan membahas mengenai HIV. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya. Pandangan Grisel alhamdulillah hari ini indah sekali gitu ya. Masya Allah. Lihat dokter yang cantik banget hari ini ya. Oke. Alhamdulillah. Takutnya Grisel kebanting ini dok, gimana ya? Jangan banting-bantingan teh. Enggak ya. Pagi. Masih pagi. Oke, alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat teh Grisel. Oke. Kita hari ini akan membahas mengenai HIV dok. Oke. Terakhir Grisel melihat bahwa kasus HIV itu sudah mencapai 50.000 kasus. Betul. Dan per tahunnya bisa mencapai 5.000 kasus kurang lebih. Betul, Jadi betul. ini menandakan bahwa HIV sendiri masih banyak masyarakat Indonesia, mungkin juga Cianjur yang masih belum aware dong tentunya tentang HIV ini gitu kan. Betul. Padahal ini tuh kalau misalnya dibiarkan, kasihan juga gitu kan. Betul. Banyak orang yang aktivitasnya akan terganggu gitu kan, tidak dapat merasakan kesempatan yang luar biasa untuk menikmati hidup gitu. Nah jadi kita akan membahas mengenai ini. Kita akan memulai dari definisinya dulu. Mungkin masih banyak yang bingung tentang definisi dari HIV itu sendiri ya dok ya. HIV itu apa sih? Apa bedanya sama AIDS sih? Atau apa sih ini itu? Banyak banget sebetulnya Masih pada bingung ya tadi Iya, ya? masih pada bingung. Jadi boleh dong dok dijelasin definisi dari HIV itu sendiri itu apa? Oke. Jadi HIV itu sendiri, Teh Grisel, merupakan suatu penyakit ya yang diakibatkan karena virus ya. Nah, si virus HIV ini atau Human Immunodeficiency Virus ini dia biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Oke, kekebalan tubuh ya. Oke, jadi dia menyerangnya kekebalan tubuh kita. Di tubuh kita ini, Teh Grisel, ada namanya sel. Selnya itu sel CD4. CD4 ya. Oke. CD4 ini fungsinya adalah sebagai antibody ya, dia untuk menghadang menghadang kalau ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh, itu CD4 yang siap gitu ya untuk bertempur dengan virus gitu. itu. Nah, si HIV ini dia menyerang CD4 gitu. Jadi kalau replikasi si HIV ini makin banyak, artinya CD4 di tubuh kita itu makin rendah, Teh. Nah, kalau misalkan CD4-nya rendah, artinya apa? Artinya kekebalan tubuh kita juga pasti menurun. Gitu. Nah, sekarang tadi ditanyakan Teh Grisel, apa sih bedanya sama AIDS gitu ya? Karena identik banget kan HIV AIDS. Padahal pasti berdampingan sama AIDS. Iya, padahal sebetulnya apa memang seperti itu dok? Jadi gini Teh Grisel, AIDS itu merupakan stadium akhir dari HIV. Oh oke. Jadi ada stadium-stadiumnya ya dok ya? Betul, ada stadium-stadiumnya, stadium 1 sampai stadium si AIDS ini gitu. Jadi AIDS ini bukan penyakit lagi nih, tapi dia sebagai kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan dari si HIV ini gitu. Oke. Nah, boleh dong dok sekarang berarti dijelasin dari mulai tahap 1 sampai tahap sekian sekalian dengan ciri dan gejalanya tuh apa aja? Oke. Jadi memang Teh Grisel, kalau misalkan ada pasien ya atau seseorang yang terinfeksi virus HIV, itu biasanya tidak akan langsung menimbulkan gejala pada fase awal ya Teh Grisel ya. Itu biasanya ada masa inkubasi. Inkubasi itu 3 sampai 6 bulan. Oh, 3 sampai 6 bulan lama juga ya? Tidak menampakkan gejala biasanya. Jadi baik-baik aja, nggak ada masalah. Fine-fine gitu. aja. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak segera di screening nih, kita tidak segera melakukan pemeriksaan, itu nanti akan berlanjut ke tahap yang awal, tahap pertama gitu ya. Nah, di tahap ini memang juga Teh Grisel kalau daya tahan tubuhnya masih bagus. Masih oke, itu tidak menimbulkan gejala juga, tidak nggak kelihatan gitu ya dok ya? Paling juga kalaupun bergejala, gejalanya ringan, seperti flu-like syndrome kalau biasa kita sebut ya. Flu-like syndrome itu misalkan batuk-batuk, batuk ringan, pilek, demam ya, bisa nyeri-nyeri otot gitu, kelelahan, itu fase awalnya dan itu bisa sembuh gitu, bisa sembuh. Nah, tapi biasanya ya terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu.
begitu. Nah, lama apabila lama. Nah, kemudian apabila tidak segera diobati, tidak segera di screening, ya, tidak diperiksakan, kemudian tidak diobati, dari fase ini, dari fase awal itu akan berlanjut ke fase laten, Teh. Berlanjut ke fase laten, dan di fase laten ini juga biasanya tidak langsung menyebabkan gejala, tidak menimbulkan gejala. Masih gitu. belum bergejala ya ternyata. Tapi biasanya kalaupun muncul gejala, masih gejala yang ya standar biasa lah, ringan gitu ya. Biasanya yang paling sering muncul di fase laten itu gejalanya adalah penurunan berat badan, Teh Grisel. Penurunan berat badan, tapi nggak begitu signifikan, nggak drastis. Kemudian juga ada diare, ya, diare. Kemudian ada demam juga, ya. Tapi ya masih dianggap biasa saja. Dan ini berlangsung 5-10 tahun, Teh Grisel. 5-10 tahun. Iya, lama. Prosesnya 5-10 tahun ini panjang banget ya. Banget gitu. Nah, apabila nih pada fase ini masih belum diperiksa, ya, masih belum aware ya, masih belum diobati juga, jatuhlah nanti terus menerus kan si virusnya bereplikasi terus betul bereplikasi terus, menggandakan diri lah istilahnya ya, menggandakan diri, mengcopy dirinya sendiri sehingga terus menyerang si CD4-nya kan. Nah, CD4-nya rendah banget, udah daya tahan tubuh kita runtuh lah, nggak bisa masuk ke gejala AIDS. Gejala AIDS itu. Jadi di situ pada stadium AIDS ini gejalanya sudah berat, Teh. Infeksi-infeksi yang serius juga bisa muncul seperti radang otak, radang paru, meningitis itu ya, paru, TB itu juga. TB-nya juga bisa TB miliar yang benar-benar menyerang ke seluruh paru-paru. Kemudian diare yang bisa tidak menyebabkan kunjung penyakit lainnya gitu. Betul, ya, Dok ya. Karena daya tahan tubuh kita udah nggak ada, udah lemah banget. Otomatis kan infeksi-infeksi virus, infeksi bakteri itu cepet banget masuk ke tubuh kita karena nggak ada perlawanan lagi, nggak bisa mempertahankan diri lagi. Gitu loh, Teh Grisel. Kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter kalau gitu? Karena tadi kan waktunya juga panjang sekali gitu ya. Kita nggak bisa lihat, nggak secara kasat mata bisa terlihat kita gitu. Bisa ngebedain ini pasien HIV atau bukan gitu ya secara kasat gitu. mata. Jadi gini, Teh Grisel, sebetulnya kita bicara dulu tentang penularannya dulu ya. Betul. Dari gejala kita obrolin dulu penularannya biar kita lebih paham lagi kapan kita harus memeriksakan diri. Betul. Kita harus screening. Nah, penularan HIV itu sendiri, Teh Grisel, itu adalah pada yang pertama itu pada cairan tubuh. Tubuh. Itu melalui darah, sperma, cairan vagina. Jadi itu ya. Artinya penularannya lebih banyak melalui hubungan seksual. Melalui hubungan seksual atau misalkan penggunaan jarum suntik yang beresiko. Yang beresiko. Contoh pada pasien penggunaan narkoba suntik, kemudian penggunaan alat tato yang tidak disterilkan dahulu itu juga bisa ya. Nah, kalau misalkan kita nih ya melakukan hubungan seksual yang beresiko, otomatis ya berarti menular. Bisa terjadi penularan di situ. Jadi pada kapan sih kita harus memeriksakan diri ke klinik atau ke rumah sakit untuk cek HIV? Ya kalau misalkan kita berperilaku beresiko seperti tadi berganti-ganti pasangan, ya, seksual aktif yang tidak sehat, atau mungkin pengguna nafja suntik gitu ya, penggunaan tato yang bersama-sama tidak steril gitu. Dan biasanya Teh Grisel selain pada yang beresiko tersebut ya, pada ibu rumah tangga juga sekarang tinggi loh. Iya ya katanya, Dok. Tinggi 30% penularan dari suami ke istri ibu rumah tangga itu 30% loh, Teh Grisel. Jadi tinggi sekali memang. Jadi bukan hanya yang beresiko saja, ibu rumah tangga kayak kita ibu rumah juga tangga yang bisa. diem padahal gitu ya, nggak nakal gitu ya. Iya, jadi memang sebaiknya ya kita minimal lah 1 kali aja lah kita screening semuanya. Screening. Dan pemerintah Teh Grisel sekarang udah ini banget loh, konsen banget dalam screening deteksi dini gitu, HIV Dok? ini. Iya. Yang pertama, sebuah pasien TB ya, itu harus wajib dilakukan pemeriksaan HIV. Seluruh pasien TB TB itu wajib. Kenapa? Karena pasien HIV ini karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh, bakteri-bakteri kan cepat nih masuk. Yang paling banyak mengakibatkan infeksi oportunistiknya itu
TBC. Makanya pasien TBC harus diperiksakan HIV-nya. Dan banyak juga nih yang terjaring di situ, makanya angkanya sekarang kan tinggi banget penemuannya, ya. Penemuan kasusnya lebih tinggi karena yaitu tadi salah satunya dari program TB yang di screening kan, pasien-pasien TB yang screening. Yang keduanya pada ibu hamil juga Tegrisel. Namanya kita ada program dari pemerintah itu triple eliminasi. Triple eliminasi. Oh iya, pernah dibahas juga eliminasi ya waktu itu ya, pernah ya sama Dokter Wahyu ya. Dokter Wahyu kalau nggak salah. Jadi salah satunya adalah HIV ya. Triple eliminasi itu HIV, sifilis dan hepatitis B ya. Nah, di HIV ini pada ibu hamil trimester pertama atau pada trimester ketiga itu kan wajib diperiksakan triple eliminasinya. Dan Tegrisel penemuannya juga lumayan, Tegrisel banyak gitu. Oleh karena itu sekarang kenapa pada anak-anak peningkatannya juga lumayan tinggi Tegrisel karena penyebarannya penularan dari ibu hamil. Ibu hamil. Ke janin juga bisa. Menyusui gitu. Langsung dari ke janin, Dok. Bisa. Kalau ibunya tidak diobati, kalau tidak di screening ya, kalau tidak di screening otomatis kan nggak diobati. Iya, betul. Kalau nggak diobati, otomatis penularannya lebih cepat gitu ke janin dan ke bayi. Itu Tegrisel. Selain tadi hubungan seksual ya. Kalau misalnya bersin misalnya. Itu tuh kan cairan-cairan tubuh juga ya, Dok. Keringat misalnya gitu. Atau enggak nyamuk dari satu nyamuk ke nyamuk lainnya, dari manusia satu ke manusia lain. Beda dong. Apakah itu salah satu bagian dari penularannya juga atau enggak, Dok? Tadi kan udah saya sampaikan ya bahwa memang penularan si HIV ini adalah melalui cairan tubuh. Tapi cairan tubuh yang saya sebutkan nggak ada tuh bersin nggak ya, Dok. Jadi cairan tubuh itu darah, cairan sperma sama cairan vagina. Ya. Jadi kalau misalkan bersin, air liur ya, kemudian keringat itu enggak teh. Jadi kalau misalkan nih, saya kebetulan kan memang pengelola di klinik CST ya. Salaman saya dengan pasien HIV nggak apa-apa, Dok. Aman ya. Mau pelukan juga it's okay. Pelukan juga nggak apa-apa. Masalah. Ciuman boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh sebetulnya, tapi tidak menularkan. Nggak boleh. Salah ya ngomong ya, salah. Boleh untuk suami istri maksudnya gitu. Cuman itu tidak menularkan virus tersebut. Misalkan gini, cuman kita artikan jangan cuman yang gimana gitu ya. Cuman dari ibu ke anak, suami ke istri atau istri ke suami itu tidak menularkan, aman ya. Kecuali nih kalau misalkan pada saat ciuman ada luka terbuka sehingga menimbulkan darah ya. Darah, iya. Gitu. Itu tetap darah ya. Bisa. Atau misalkan makan bersama nih kita ngaliwet bareng gitu, makan sama-sama nggak jadi masalah. Tidak akan menularkan. Jadi penggunaan toilet yang bersamaan juga nggak teh. Aman ya? Masih aman. Karena itu nih teh, tadi tahun 2030 nih program pemerintah adalah zero penularan, zero stigma, dan zero kematian pada pasien HIV 2030. Gitu. Stigma ini teh yang agak-agak susah nih. Iya, betul banget. Stigma masyarakat yang masih berpikiran bahwa HIV ini merupakan suatu penyakit kutukan. Kutukan. Jangan kan masyarakat awam teh, kadang dari kita juga sebagai tenaga kesehatan masih takut kan, Dok. Padahal tadi penularannya itu hanya melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak aman, bersamaan gitu ya. Karena bisa juga transfusi, tapi transfusi udah enggak sih. Transplantasi organ juga, tapi kan penggunaan transfusi dan transplantasi organ itu betul-betul dalam pengawasan ketat sehingga kemungkinan untuk lolos virus HIV-nya itu kecil sekali. Jadi aman lah insya Allah. Yang paling ini ya hubungan seksual. Yang paling tinggi teh. Karena ini kan maksudnya berhubungan juga dengan kita sebagai orang yang pada akhirnya terinfeksi seperti itu. Kadang kan masih suka malu ya. Itu dia tadi karena stigma. Padahal gitu kan sudah jelas penularannya seperti apa gitu kan. Kemudian juga ya justru itu kita harus butuh dorongan dari kanan kiri dan lingkungan lainnya untuk keluarga. Bisa dan mau atau screening dulu gitu. Paling tidak kita aware sama diri kita sendiri gitu. Tapi ngomong-ngomong, Dok, pengobatannya itu seperti apa? Bisa sembuh nggak sih, Dok, HIV ini? Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien yang baru terkonfirmasi nih teh, gitu ya di Poli.
memang tiap bulannya ada aja Teh. Ada tiap bulan itu ada aja pasien baru yang terkonfirmasi yang reaktif ya, yang kita obatin di poli, terutama di RSUD Sayang Cianjur ini. Nah, biasanya mereka bertanya gitu ya, sama halnya yang ditanyakan sama Teh Grisel, HIV bisa sembuh nggak sih dok? Gitu. Oke, jadi pada dasarnya prinsip dari pengobatan HIV ini adalah kita kan pakai obatnya ARV ya Teh ya, antiretroviral. Nah, ARV ini prinsipnya adalah dia tidak menyembuhkan, ya, tapi dia menekan jumlah virus di dalam tubuh kita supaya dia tidak bereplikasi, tidak makin banyak. Gitu. Kalau tidak makin banyak, artinya sel CD4 kita juga kan tidak akan diserang sama virusnya. Artinya daya tahan tubuh kita bakal baik-baik aja, gitu. Nah, sampai kapan sih minum ARV-nya? Seumur hidup. Seumur hidup Teh, karena si virus HIV itu tidak bisa hilang di dalam tubuh kita gitu, dan belum sampai saat ini ya belum ada obat yang bisa mematikan virus HIV di dalam tubuh kita. Jadi perlu diingat ya Teh dan rekan-rekan semua bahwa virus HIV ini kita mengobati dengan ARV ini adalah untuk mencegah terjadinya replikasi atau si virusnya kita tekan supaya dia tidak bisa menyebabkan kekebalan tubuh kitanya hilang semakin gitu. Parah gitu tidak ya, semakin ya? parah gitu. Artinya setiap hari lah seumur hidup. Berarti seumur hidup ya. Betul. Bisa dibilang tidak akan sembuh, tapi kalau misalnya diobati terus-menerus bisa terkontrol ya. Dan bisa melakukan segala aktivitas seperti biasa. Betul, tentunya dok. Seperti orang normal, biasa aja. Sama halnya kayak pasien gula, ya, darah tinggi, mereka juga kan memang harus minum obat setiap hari. Nah, ini juga sama halnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya yang terkonfirmasi HIV, jangan sedih, jangan khawatir ya, don't worry. Ada obat ARV untuk menjaga atau memberikan kualitas hidup supaya biar lebih tetap fit, tetap sehat ya, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi ingat, harus adherence minum obatnya, harus harus setiap hari, harus konsisten, tidak boleh bosan, nggak boleh jenuh. Saya biasanya gini ke pasien, kalau kamu udah bosan minum obat berartinya udah bosan hidup. Oh iya. Ya dong. Ayo, masih pengen hidup kah? Kalau masih pengen beraktivitas seperti biasa, punya keluarga, bahagia, ya ibadah, ya obat lah, ARV solusinya. Gitu. Tapi jangan lupa nih, selain ARV, tetap harus menghindari faktor risiko Teh. Iya betul. Faktor risikonya harus tetap dihindari. Betul. Nah, wargi Cianjur, poin untuk wargi Cianjur yang merasa tadi ciri dan gejalanya sudah terlihat, kemudian mending langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, kemudian segera diobati, walaupun tadi kata dokter tidak bisa sembuh, tapi bisa tetap diobati selama seumur hidup dan bisa melakukan segala aktivitas seumur hidup juga gitu. Yang penting itu adalah kemauan dari diri kita sendiri untuk tetap hidup sehat gitu ya. Itu tadi gitu. Wargi Cianjur, sudah beberapa pertanyaan yang masuk dok. Jadi kita akan sambil berdiskusi ya. Berdiskusi saja gitu. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Teddy Rustandidio. Assalamualaikum Sampurasun, salam someah Ibu Dokter, mau tanya. Selalu memakai alat kontrasepsi, apakah sudah menjamin terhindar dari HIV? Dan apakah madu bagus juga untuk daya tahan tubuh? Pertanyaan bagus nih. Brand ambassador madu ini. Madu apa kalau tahu? Jadi gini Teh, betul. Tadi salah satu cara pencegahannya adalah dengan menghindari faktor risiko dan kalaupun misalkan nggak bisa ditahan nih, gitu ya udah pakai kondom. Gitu, pakai kondom. Jadi pakai kondom adalah salah satu cara yang terbaik untuk menghindari penularan. Betul, pakai kondom itu bisa menghindari penularan HIV ya, dan infeksi menular seksual lainnya. Terkait tadi madu, saya nggak begitu ini ya kalau untuk masalah madu-maduan atau herbal gitu ya. Tapi ya memang bagus juga ya untuk daya tahan tubuh bagus. Gitu. Ya, tapi tidak untuk menyembuhkan ya. Ada lagi dari Bapak Angga._GM. Dok, apakah HIV menular secara genetik
diturunkan mungkin ya? Oh iya, diturunkan. Jadi memang penyakit itu kan dibagi beberapa jenis ya Teh ya. Ada yang herediter atau genetik secara diturunkan, dan ada yang didapat. Nah, si HIV ini masuknya ke penyakit yang didapat atau menularkan. Jadi tidak secara genetik gitu. Adapun kalau misalkan ibunya positif, anaknya juga positif, itu bukan genetik, tapi ditularkan. Bisa lewat daripada saat kehamilan atau persalinan ya, atau pada saat menyusui. Kalau ibunya tidak diobati. Tapi Teh, kalau misalkan ibunya diobati nih pada saat hamil misalkan ya, kita kan melakukan cek triple eliminasi. Pada saat itu juga ada beberapa klien saya di Poli juga seperti itu ya, ibu hamil dicek di puskesmas, ternyata hasilnya reaktif HIV-nya, kita langsung melakukan pengobatan. Dan alhamdulillah bayinya sehat walafiat, sehat dan non reaktif gitu. Tuh wargi Cianjur, nggak perlu khawatir ya. Justru kita harus berusaha sejak dini mungkin untuk melakukan serangkaian pemeriksaan supaya itu tadi gitu kan, mencegah penularan. Jadi memang ini infeksi menular. Sekali lagi ya, bahwa HIV adalah infeksi menular. Bukan genetik. Bukan genetik. Juga bukan ditularkan melalui droplet ya, Dok. Enggak, berarti kan kalau COVID kan droplet nih gitu kan. TBC droplet, ya ISPA droplet. Ya, kalau HIV enggak. Tapi kalau misalnya HIV kemudian penyakit penyertanya adalah TB TB, itu gimana, Dok? Menular secara ini? Menularnya TB-nya aja. HIV-nya enggak, tapi HIV-nya enggak. Tetap pada dasarnya kita prinsipnya itu penularan prinsip dari HIV itu kita harus tahu lagi, kembali lagi. Seperti itu wargi Cianjur. Ada dari Ibu Santi 069. Dokternya asik ya, cantik Somea. Masya Allah. Iya dong, dokter-dokter RSUD sayang ya. Tuh kan, jadi kan kita juga kalau misalnya dokter adalah salah satu yang menangani HIV ini tentu saja. Jadi wargi Cianjur nggak perlu khawatir, dokternya cantik, Somea, penjelasannya juga luar biasa, jelas gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk melakukan konsultasi. Iya betul. Jadi untuk konsultasi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak perlu malu, nggak perlu saya malu nanti, nggak akan ya, karena dokter nggak judging kok sebenarnya. Nggak judging, tenang ya. Boleh judging, nggak boleh gitu ya. Stigma. Ya. Ada lagi dari Bapak JWYP 87. Ibu dokter, kalau penularannya kan udah pasti dari seks bebas dan jarum suntik. Adanya virus tersebut dari cairan tubuh. Tetapi penyebab awal adanya HIV itu karena apa, Dok? Penyebab awal timbulnya ini di dunia maksudnya? Di dunia maksudnya atau seperti apa? Jadi memang kalau dilihat dari latar belakangnya, sejarahnya ini memang gitu. Dari sejarahnya memang ini kasusnya HIV ini unik ya Teh ya. Ya, kenapa unik, Dok? Karena memang dia senangnya itu di bagian-bagian penularannya itu di bagian-bagian yang tanda kutip anus, vagina. Dan ditemukan itu saya juga kurang ini ya latar belakangnya, tapi yang pernah saya baca itu awalnya itu pada yang berhubungan sejenis homoseksual. Dan betul pada di sini juga ternyata di RSUD Sayang terutama yang kami tangani di Poli PDP itu 60%-nya adalah laki-laki. Pasien LSL. Iya, LSL itu laki sama laki. Laki sama atau laki. Homoseksual. Homoseksual laki-laki dengan laki-laki. 60%, Dok? 60%. Banyak ya, Teh? Banyak. Ini juga harus menjadi aware kita bersama ya, bahwa walaupun misalnya kita enggak, setidaknya kita juga harus mengingatkan. Betul. Karena itu tadi, kalau misalnya sudah terserang, kita tahu bersama gitu. HIV sih dari virus, tapi kalau misalnya nanti tidak ditangani, tidak diobati, bisa mendapatkan penyakit penyerta lainnya. Betul. TB itu salah satu penyakit yang angka kematiannya cukup tinggi di Indonesia, Teh. Gitu. Saking tingginya, pemerintah juga kan turun tangan, makanya memberikan pengobatan secara gratis melalui program-program yang concern banget lah pemerintah di penyakit TB dan HIV ini. Kalau misalnya di pengobatan di RSUD Sayang sendiri, gimana, Dok?
Kalau pengobatan di RSUD Sayang sendiri, kita sudah berjalan ya dari beberapa tahun, tapi memang saya baru ke RSUD Sayang ini awal tahun 2023. Jadi yang saya tahu sekarang kita memang untuk tiap bulan tuh ada penambahan kasus teh, ada penambahan klien ya, ada penambahan klien, dan rata-rata kliennya itu adalah tadi homoseksual laki-laki ya, laki sama laki gitu. Dan teh yang menjadi mirisnya itu di bawah bukan di bawah umur, di bawah 20 tahun teh. Di kebanyakan. Bawah 20 tahun, ya. Minggu kemarin ada yang akses pasien baru ke poli kami ya. Itu usianya 17 tahun. Wah, 17 tahun sudah terkonfirmasi, sudah menimbulkan gejala. Artinya dari berapa tahun dia usia berapa tahun dia sudah melakukan hubungan seksual yang tidak sehat gitu kan. Jadi memang perlu sosialisasi dan penyuluhan lebih lanjut seperti teh. Untuk mencegah. Berarti tidak mengenal umur ya, Dok? Tidak mengenal umur teh. Ada termuda dan tidak mengenal umur, tidak mengenal gender. Tuh. Homoseksual dan heteroseksual juga bisa. Sangat bisa. Walaupun tadi lebih banyak 60% di angka untuk yang di rumah sakit sayang. Ya, untuk di rumah sakit. Tapi memang Grisa juga melihat berdasarkan data gitu ya. Memang angka yang homoseksual itu jauh lebih banyak, walaupun yang heteroseksualnya juga ada dan banyak juga gitu. Nah, ini juga harus menjadi PR bersama gitu kan. Kasihan juga nanti kalau misalnya yang muda-muda terus sudah terkena HIV, generasi muda sudah terkena HIV, tidak aware terhadap pengobatannya gitu kan. Kasihan generasi. Iya, makanya pemerintah juga nih concern banget kan, sampai pengobatan ARV-nya itu dibiayai pemerintah teh. Dibiayai ya, Dok? Pemerintah. Jadi pasien-pasien atau klien HIV yang berobat ke poli ke poli Sayang, PDP Sayang, ini obatnya gratis, Teteh. Gratis, Dok. Gratis. Wargi Cianjur, pengobatannya juga gratis. Karena kita obatnya dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi nggak perlu pusing lagi kalau misalnya permasalahannya ada di ekonomi gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan nggak punya uang. Nggak ada alasan malas. Ya, pemerintah udah sangat baik gitu, udah nyediain obat yang bisa diakses sangat mudah dan juga murah, Teteh. Apalagi pasien BPJS. Kalau pasien BPJS kan tinggal datang aja nih. Kan ongkos doang teh ke sini ke rumah saya. Daftarnya gratis, dapat obat juga gratis, konseling gratis. Curhat sama dokter gratis. Kapan lagi gitu kan. Jadi tidak ada alasan ya warga Cianjur. Betul. Yuk kita sama-sama tuntaskan HIV di Indonesia ini gitu ya. Ada dari Teteh_Sarlita. Zero stigma, nggak usah nunggu 2023. Sekarang juga dokternya udah keren banget merubah stigma dengan someah ke setiap pasien. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Semoga lancar terus ya, Dok ya. Amin. Kita sama-sama berjuang untuk zero stigma untuk HIV ini. Bisa lebih cepat ya, Teh ya. Iya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nggak ada yang nggak mungkin ya, Dok ya. Oke, ada lagi dari Bapak Randi Rizky Rifajar. Dok, apakah tersedia vaksin untuk virus HIV ini? Karena virus gitu ya, karena virus mungkin apakah ada nih gitu vaksinasinya? Sampai sekarang sih masih belum ya, Teh ya. Untuk vaksin ya masih belum, karena nggak tahu ya. Yang saya tahu sampai saat ini sih memang masih belum kalau untuk vaksin. Belum ya. Baru untuk ARV-nya aja, pengobatannya aja. Oke. Ada lagi dari Teteh_Sarlita. Dok, saya ibu 2 anak, mau bertanya dong bagaimana cara mencegahnya? Mencegah penularan HIV. Oke. Mencegahnya itu yang tadi kita kembali lagi kepada prinsip penularannya seperti apa ya. Untuk pencegahannya berarti artinya kita harus menghindari faktor-faktor resiko ya. Yang pertama, hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah setia ya. Setia tuh betul-betul satu. Jangan ya, bukan setia tikungan ada. Betul. Itu salah. Setia bukan definisinya itu. Oh, definisi Teteh seperti itu ya. Aduh, dokter, pancingannya keren juga. Ya, jadi setia dengan satu pasangan aja, nggak boleh berganti-ganti pasangan ya. Yang kedua, hindari tadi penggunaan narkoba suntik, tato ya yang tidak steril ya. Kemudian yang pergaulan Teh. Pergaulan sehat, lingkungan yang sehat. Karena
sebetulnya sudah kayaknya bukan pasti ya dok. Kalau misalnya hal-hal yang seperti itu kan kita sebut saja tadi ya homoseksual atau kemudian lesbi dan lain-lain gitu, LGBT lah ya gitu. Itu kan karena melakukan hubungan seksual dengan tidak seharusnya, otomatis kan dok. Gitu. Jangan lupa juga penggunaan kondom teh. Misalkan nih susah ya, misalkan yang terutama yang seneng jajan, misalkan ya tanda kutip ya, seneng jajan ya. Kalau misalkan nggak bisa ditahan banget, kan kita juga nggak bisa ngelarang ya. Itu ya kembali lagi pada diri masing-masing. Kalau nggak bisa ditahan sama sekali, penggunaan kondom yang paling efektif, gitu ya. Kondom, walaupun seperti itu, tapi tetap saja kita harus juga menahan diri gitu ya, karena ini takut banget. HIV itu bukan sembarangan gitu ya. Tidak sembarangan karena tadi bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang luar biasa mematikan juga dan tidak bisa sembuh. Tapi walaupun tidak bisa sembuh, pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk warga masyarakat Indonesia yang terkena kasus HIV ini. Gitu. Ada lagi dari Bapak JWYP87. Bu dokter, kalau mau tes HIV di RSUD sayang bisa kan? Oh, sangat bisa sekali. Bisa ya. Sekali. Jadi Bapak tinggal datang ke rumah sakit sayang, ke pendaftaran, kemudian sampaikan atau bisa dibantu oleh Pak Satpam, sampaikan Bapak mau ke Polivicity atau mau periksa HIV aja. Udah cukup gitu aja. Nanti dari pendaftaran atau dari Pak Satpam nanti diarahkan. Oke. Terus kalau sudah positif ada yang bisa mendampingi enggak? Oh ya, betul. Jadi Teh, di Rumah Sakit Sayang di Poli PDP ini kita bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM ada dari Female Plus, ada dari Lensa, dan ada satu lagi ya, LSM itu ada pendampingnya juga Teteh. Ada pendampingnya. Jadi kalau misalkan pasiennya ini sudah stabil, tidak ada keluhan, pekerjaannya misalkan jauh di luar kota, tidak bisa akses langsung ke rumah sakit, itu bisa didampingi oleh pendamping Teh. Luar biasa dukungannya. Obatnya gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi nih Teh. Nggak ada alasan buat ngambil obat, buat minum obat tuh nggak ada alasan. Pendamping udah ada, udah siap ya. Jadi tinggal kontak aja ke Poli PDP, nanti disambungkan ke LSM yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada keluarga nih juga gitu, ini salah satunya bisa juga bisa dimanfaatkan gitu ya, dengan kita punya nih dukungan dari berbagai pihak juga selain keluarga, adanya LSM tadi yang siap mendukung dan menemani gitu. Oke, ada lagi dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum dok, apakah orang yang kulitnya terjadi bintik-bintik merah terkena HIV dok? Memang salah satu ciri dan gejalanya yang AIDS ya dok? Salah satu tanda gejala itu adalah ya kan infeksinya sebetulnya kalau HIV itu bisa kemana-mana ya, salah satunya ke kulit. Tapi kita juga tidak bisa menjudge bahwa yang sakit kulit bintik-bintik itu pasti ya, dok, ya pasti HIV. Enggak, kita nggak bisa secara kasat mata, oh ini teteh kayaknya HIV deh. Misalkan boroknya udah seluruh tubuh ya, kita nggak bisa ngejudge. Ini oh ini HIV, enggak. Ya cara untuk menentukan dia HIV atau enggak ya tetap di screening teh, periksa. Screening ya, tetap harus screening. Oke, jadi belum tentu yang memiliki bintik-bintik juga salah satu dari bisa aja cacar, bisa aja alergi, bisa aja gigitan serangga mungkin. Oke, seperti itu ya. Ada lagi dok, satu pertanyaan terakhir karena sepertinya waktu sudah menunjukkan 30 menit sudah gitu ya dok ya. Oke, satu lagi dari ini bapak ya kayaknya, Hoho Nasution. Dok kalau ARV nya jarang diminum, gimana dok obat yang tadi ya? Artinya kalau misalkan nggak diminum berarti efek obat terhadap virusnya itu juga jadi kurang, rendah, tidak maksimal berarti tidak maksimal. Artinya si virusnya tetap bereplikasi di dalam tubuh dan tetap menyerang CD4-nya gitu. Daya tahan tubuhnya ya rendah, dan selain itu juga terjadi kekebalan virus terhadap obat jadi resisten obat dong nanti. Resisten obat. Jadi itu diminumnya setiap hari dok? Setiap hari teteh, setiap hari seumur hidup. Jadi resistensi obat terjadi nanti gitu. Jadi memang kalau misalkan udah diobati, tolong minum obat setiap hari ya, konsisten. Bosen, jenuh itu pasti ya teh, pasti. Tapi cari cara untuk
memotivasi diri lagi supaya semangat lagi untuk minum obatnya gitu. Oh ya, jangan lupa Teh, nanti kalaupun misalkan pasiennya ya, klien HIV-nya sudah diberikan obat, sudah minum obat ARV, tetap kita pantau loh Teh. Kita pantau virusnya, tetap kita pantau ya. Tiap 6 bulan sekali kita cek viral load-nya. Viral load itu adalah jumlah si virusnya ya, jumlah si virusnya apakah masih terdeteksi tinggi atau sudah tidak terdeteksi. Nah, bagusnya memang kita targetnya adalah sampai virusnya tidak terdeteksi. Supaya apa? Banyak nih misalkan kliennya, "Dok, saya teh pengen berkeluarga, pengen punya anak, pengen menikah, bisa nggak sih?" gitu kan. Biasanya jadi pertanyaan. Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Jadi kalau misalkan klien sudah minum obat ARV, viral load-nya sudah rendah ya, pada pasangan suami istri itu bisa tidak menggunakan kondom pada saat masa subur. Iya, bisa lepas dulu kondomnya nih Teh. Gitu, pada saat viral load-nya sudah tidak terdeteksi ya, undetected. Jadi bisa lepas kondom pada masa saat subur situ melakukan hubungan seksual ya, terjadi pembuahan. Nah, bisa juga hamil hamil, kemudian anaknya bisa negatif ya, non reaktif gitu. Banyak sekali loh Teh yang suaminya positif ya, tapi istri dan anak-anaknya negatif. Atau istrinya positif, suami anak-anaknya negatif, itu banyak sekali. Kasus seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Walaupun terkonfirmasi HIV-nya reaktif, nggak jadi masalah. Kita masih bisa menjalani kehidupan dengan baik dan bahagia. Betul sekali. Jadi tadi ya, nggak ada alasan pokoknya untuk warga Cianjur. Yuk kita laksanakan zero stigma dan zero HIV di zero penularan dan zero kematian pada HIV. Nah, betul sekali ya, karena itu tadi walaupun penyakit ini mematikan, kita juga harus aware banget, tapi nggak ada alasan untuk melakukan serangkaian pengobatan di pemeriksaan dan pengobatan. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Ini juga HIV menjadi salah satu topik yang pengen dibahas terus ya, karena ya itu tadi kasusnya semakin meningkat di Indonesia pun juga di Cianjur itu sendiri. Tapi semoga dengan adanya podcast ini kita bisa membagikan informasi yang sangat bermanfaat untuk wargi Cianjur semua. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Tentunya jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook RSUD Sayang Somea, dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube RSUD Sayang dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya Grisel Adita bersama dengan Dr. Dianti Nurendasari. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.